Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu dan Bapak, kita coba ini surah Yasin untuk pemula. Walaupun di YouTube sudah ada Yasin untuk pemula, tapi saya coba bikin tanpa bahasa-bahasa tajwid. Karena ada beberapa masukan, Pak Haris saya mah bingung. Terutama Ibu Ida tuh yang ada di Malingping sana di Banten, Lebak. Bingung Pak Hari, lagi Pak Hari ngomong tajwid, saya nggak nyambung. Ya udah, saya tidak bicara yang lain, pokoknya fokus kepada bacaan. Kenapa harus Yasin, kan pemula? Ya, saya suguhkan huruf hijaiyah. Tapi mereka yang kayak gini mah terlalu rendah, jadi bingung ya. Sebetulnya belajar itu harus tahap demi tahap. Pengenalan huruf, makhorijul huruf, perubahan huruf, panjang dan pendek, penyatuan, pemisahan, huruf egois dan segala. Tapi itu pun nanti Ibu dan Bapak bisa cari di YouTube saya, ada di sana ya. Mengenal huruf hijaiyah. Baik, kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismil ada huruf mati, masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini pelajaran ini sudah dibahas dalam Yasin untuk pemula di YouTube ada, ya. Jadi kalau menemukan penampilan seperti ini jangan dibaca digabung. Bacanya dieja seperti BRI, BCA, BNI kayak gitu ya. RRI enggak RIRI enggak gitu. RRI. Ini enggak Yasa, Yasin. Sementara ilmu tajwidnya ditinggalkan. Pokoknya mah setiap huruf-huruf seperti ini, kalau di atas hurufnya ada alif, berarti panjangnya 1 alif. Kalau di atasnya ada alis, berarti dibacanya 6 harokat. 5, 6 lah ya harusnya. Yasin. Wal, wa, ada sukun, wal, ketekan ke sini. Wal. Kalau ke tasjid ketekan tapi jadi double. Kalau ini L-nya jadi mati. Wal, karena sukun. Wal, Qur'anil Hakim. Coba lagi. Wal, ini kof. Qur'anil Hakim ya. Wal Qur'anil Hakim. Alah, bisa karena biasa kan. Masa ibu dan bapak kalah sama anak yang baru 3 tahun 4 tahun, hafal juz 29, hafal juz 30. Kita baca gini aja gak bisa. Nah itu ya. Pak Rima jangan ngenyek. Bukan. Maksud saya supaya motivasi. Apa sih? Kalau mereka bisa, masa saya gak bisa? Begitu. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Kalau double ini jadi double, pendouble ini. Kalau ini wal mati, ini in nyamber juga, ini wal, L-nya 1 jadi L. Ini in jadi 2 ya. N-nya kenapa ditahan? Karena ini huruf-huruf yang ditahan, huruf-huruf gunnah. Nun dan mim, huruf-huruf yang jadi gedengung ya. Ini kayak ini mim. Ini gunnah cuman idgham bi gunnah. Nantilah tajwidnya ya. Innaka, ini kaf. Innaka laminal mursalin. Tuh ya, penekanannya di mad. Jadi nggak boleh innaka lamina, nggak boleh. Yang nggak ada pemanjangnya jangan pernah dipanjangin. Kita baca panjang yang ada madnya aja, ya, ada pemanjangnya. Mad itu apa? Nanti dibahas dalam pelajaran tersendiri ya, mad tabi'i, mad asli, mad macam lah nanti. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratin, tinnya jadi masukin ke sini. Siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tannya ini coklat, ikhfa ya, nun ketemu zai. Ini karena nun sukun, nun mati ketemu zai, maka jadi ikhfa.
Ngerti IPA apa pokoknya yang coklat-coklat ini ditahan aja nih. Ini gunah, ini ikhfa. Ini ikhfa tuh. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Masa sih tiap hari diulang-ulang di smartphone-nya, di handphone-nya, ya, di YouTube-nya, masa nggak bisa-bisa? Itu kan? Coba deh. Laguin sedikit. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim. Ya, diulang-ulang ya. Ulang-ulang lagunya, ulang-ulang makhrajnya. Terusin. Ayat ke-6. Litung. Kok litung sih? Ya, pokoknya gitu dulu deh, ya. Nanti ikhfa itu ada 3 macam, nanti itu belakangan. Pokoknya buat aja dulu. Kan ini buat pemula ya. Nanti kelas menengah, kelas mahir lain ya. Litung zero kauman jadi kaumam, masuk ke sini satu ya. Tanwin kalau ketemu begini, tanwin kalau ketemu tasdid sidah dibacanya satu. Makanya ini saya bilang Quran ini sangat menolong untuk pemula. Huruf-huruf yang oren, ini yang peyang ini, berapapun hurufnya tidak dibaca. Nih huruf ini tidak dibaca. Tanda ini tidak dibaca, bacanya yang hitam aja, tuh ya, yang hitam. Litazira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pari bilang nggak boleh diputus-putus bacanya, nggak boleh nyuri napas. Betul, 100% betul. Kenapa? Ini kan ini untuk pemula lagi belajar. Ingat gak waktu kita dulu di SD? B-A, ba gitu ya. I-B-U, bu, ibu gitu ya. B-U, bu, di, budi gitu. Sama kayak gitu ya. Anggap lagi kita lagi begitu. Ya, hari ini kita belajar, besok sudah bisa ngajar. Itu murid saya pasti begitu, insyaallah ya. Litu zero qaumam ma, ada alis nih ya, ada alis panjang. Yang ada alis itu bukan berarti alifnya ini dibaca panjang, maknya. Litu zero qaumam ma zero aba'uhum fahum ghafilun. Pari laguin dong, ya lagu nih ya. Litanzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ghafilun. Tuh penekanan-penekanannya di mad-madnya. Yang pendeknya jangan ditahan, penahanan ya, gitu. Bukan ditekan seperti ditahan. Kalau penekanan nanti di hamzah. Kayak ini, la yuk ditekan seperti ditekan. La la ko lako lam ini kof. Laqad ini huruf qalqalah. Yang merah-merah pokoknya ada e-nya. Ya. Huruf-huruf merah itu kan baju di toko, ba jim dal to kof. Baju di toko, ba jim dal to kof. Bingung ya udah pokoknya yang merah ada e-nya. Laqad haqqal, ini double. Haqqal double dan nyambar ke sini. Laqad ini nyambar ke sini. Laqad ada e-nya karena qalqalah, karena huruf-huruf mantul ya. Oke. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Lagi. Laqad jangan. Laqad haqqal
qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ingat kalau nun dan mim ada tanda gininya, dibacanya double, dengung ke hidung dan ditahan. Itulah gunnah. Tuh. Naknya A-nya dilepas karena ada mad tabi'inya di sini. Inna ja, ini jim, ini ain. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya. Ini ha tuh bisa begini tuh bentuknya, bisa begini. Ini ha ya, ini ha tuh di awal, ha di awal, ini ha di tengah, ha di akhir, nanti lain lagi ya. Ini yang saya bilang, orang yang kenal huruf bisa baca huruf belum tentu bisa baca Quran. Karena apa? Huruf hijaiyah itu suka berubah-ubah bentuk di awal, di tengah, di akhir. Umumnya huruf-huruf di akhir itu kembali ke bentuk semula. Ada huruf-huruf yang tidak berubah bentuk. Ini kayak dal, kayak ha. Ini ha tidak berubah bentuk, cuman dipotong ke bawahnya. Ha kan harusnya ke bawah. Bingung Pak Hari? Ya udah, lupakan dulu ya. Ntar aja deh. Ntar saya bahas kembali tentang perubahan huruf, ya, perubahan huruf dari dasar. Butuh enggak? Kalau butuh tolong SMS, tolong di WA. SMS jangan deh, saya suka nggak punya pulsa. Kasihan ya Ustaz, bisa duit. Ya, bukan. Kalau WA kan ada paketnya ya. Paket-paket di situnya. Nggak harus, pulsanya nggak habis. Kalau dari handphone beda provider kan kena biaya lumayan ya. Pulsa baru diisi 5.000, 10.000 ya habis lagi. Mending kalau Bapak mau nyumbang pulsa. Pelit amat sih jadi orang. Iya, bukan pelit ya, orang nggak ada. Kalau nggak ada mau dibilang apa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum. Ini ditahan ke sini, masuk. Fahum muqmahun. Itu yang merah nih ya, yang merah ada e-nya. Qalqalah. Muqmahun. Pokoknya apa itu yang ada pantulannya deh, gitu aja. Muqmahun. Coba ulang lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Dilaguin ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Muqmahun. Pak Hari napasnya nggak cukup, ya bagi dua aja, boleh ya. Jangan ngambil napas. Misalkan inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqan. Karena dari sini, boleh dari al-azqan, boleh dari sini. Fahiya, ini dari ya. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Bapak, Ibu, orang yang jihad di jalan Allah fisabilillah itu jangan dikira dia mati. Tidak mati, dia tetap hidup. Orang yang mengorbankan jiwanya untuk jihad di jalan Allah, Allahu Akbar, meninggal surga dan jasadnya tidak hancur. Allahu Akbar. Tapi apakah semua orang harus berjihad? Saya tanya. Dalam Islam itu agama yang betul-betul sempurna, hebat.
Jadi jangan pikir kalau ada orang 100 orang di kampung itu harus jihad semuanya. Enggak juga. Ternyata ada 1-2 orang yang harus tinggal di kampung itu yang menjadi ustadznya, menjadi gurunya. Kenapa begitu penting? Tinggalkan dia satu. Kenapa? Saat dia kembali dari jihad dalam kemenangan atau kekalahan, nah si ustadz yang pengajar ini yang mengajarin. Jadi bukan berarti harus jihad semua. Enggak, harus disisakan gitu lah. Hebatnya Islam itu ya. Gitu. Jadi kalau begitu seorang pengajar, seorang guru besar dong Pak. Insyaallah. Iya, itu. Cuman kadang-kadang maaf lah, jangan orang lain. Saya juga kadang-kadang kalau anak ngomong minta untuk kursus bahasa Inggris untuk apa gitu dunia, untuk komputer, nggak sayang. Tapi kalau untuk gurunya, untuk ngajar ngaji, Allahu Akbar. Madrasah itu di kampung-kampung, kalau ke kampung tuh sedih banget. Gajinya tuh berapa? Kadang-kadang, Bapak, maaf punten, itu putranya belum bayaran. Oh ya belum ada. Aduh kalau nggak bayaran mah nanti sekolahnya bisa di stop. Ya nggak apa-apa, stop aja. Gitu ya. Jadi Allahu Akbar. Perlakuan terhadap agama itu kurang. Padahal yang menyelamatkan hidupnya itu. Ilmu dunia harus, ilmu akhirat juga harus. Jadi ada keduanya. Gitu ya, Masya Allah. Nah ini, mudah-mudahan kita pola pikir kita mulai berpikir paham gitu ya, bahwa pelajaran dunia harus, akhirat juga penting. Dua-duanya jadi harus gabung gitu ya. Baik. Waja'al na mim baini aidihim saddan ini kan. Kalau dihentikan jadi sadda. Ini yang dikatakan mad iwad. Karena ini pemula, nggak usah dipikirin dulu ya. Nah ini kalau digabungin, ini kan oren. Pak Ari bilang kalau ada orennya jangan dibaca, bacanya satu. Di sini saddau karena masuk waw diidghamkan. Saddau wa min khalfihim sadda. Ini tuh coklat, dua-duanya dibaca. Kalau coklat, kalau oren tadi nggak dibaca. Ini jadi ketemu ini nggak dianggap. Sadda, ini yang dikatakan kenal huruf, tapi bacanya nggak bisa, gimana? Ini ternyata ada huruf-huruf huruf-huruf tertentu yang nggak dibaca. Kita suruh baca, makanya nggak ada tanda baca, jangan dibaca. Makanya di Quran ini bagus. Ini kalau yang warna-warna oranye, berapapun hurufnya, ditinggal aja, dilompat. Sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. La yubsirun. Banyak orang baca la yubsirun dengan sin. Salah, artinya akan salah. Ingat sekali lagi ya. Orang banyak membaca Quran, justru Quran melaknat karena salah membacanya. Karena dalam huruf hijaiyah, huruf Quran itu ada beberapa huruf sepertinya sama, tapi kalau dibaca sama, artinya akan beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca alhamdulillahirabbil alamin, lain artinya. Ya, itu Masya Allah. Itu segitu aja, pemahaman segitu beda artinya. Nanti kita bahas dalam nahwu shorab dan terjemah perkata ya. Apa perbedaan, apa yang membahayakannya. Kenapa bahaya? Salah mengucapkan huruf, salah artinya, menjadi fatal akibatnya ya. Kita ulang lagi ya. Sekali lagi, kalau terlalu cepat atau ada apa permintaan, jangan sungkan. SMS di WA. Jangan SMS ya. Kalau SMS ngejawabnya kan perlu pulsa. Di WA aja. Pak Hari maunya gini nih. Pak Hari, jelek tuh metodenya ini. Pak Hari ini harusnya begini. Pak Hari kecepatan. Nah itu boleh. Saya nggak akan marah ya. Karena untuk kemajuan sesuatu tuh justru saya maju seperti ini karena banyak dikritik orang. Dalam hal untuk perbaikan pengajaran gitu ya. Makanya orang jadi nyaman. Jadi enak gitu loh ya. Sama-sama. Kadang-kadang kan kalau orang dikritik itu suka nggak mau. Kayak di kampung saya, bacaannya salah, saya kritik, seumur hidup dia nggak nanya namanya sama saya, gitu ya. Itu bingung ya kalau kita di kampung menemukan ada orang yang salah bacaannya, ditegur gimana? Gak ditegur, kudu harus ya, karena dia supir, ibarat supir dalam mobil. Kalau salah bawa mobil, masuk jurang. Nah ini dilema jadinya. Kadang-kadang kalau saya bikin surat kaleng aja, Pak maaf, Bapak salah bacanya loh di sini, gitu. Tapi dia nyari-nyari siapa ya yang bikin surat kaleng berani-beraninya gitu ya. Serba salah ya.
Katanya kalau di Arab mah kalau ada orang salah dibenerin kita dikasih hadiah. Kalau di kita gak ditanya-tanya. Waja'al ini ain. Waja'al na min n-nya jadi m. Mim itu iklab. Waja'al na ditekan di na. Waja'al na min baini ayem jangan aidihim sadau wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pak Hari gitu mah bisa. Kan ini mah untuk pemula. Ya, jangan sombong dulu. Nanti ada tajwidnya, ada susahnya nanti, ada terjemah perkatanya, ada nahu sorobnya. Kenapa harus mimbaini nggak mimbaina? Karena kemasukan huruf jar. Ada apa huruf jar itu apa saja? Min, ila, an, ala, piruba. Kayak gitu nanti ya. Insyaallah. Mudah-mudahan usia kita panjang, diberikan kesempatan dan untuk usia panjang juga nggak ada artinya kalau untuk maksiat kepada Allah. Usia panjang, sehat dan taat kepada Allah ya. Nih, kalau sudah diejah, coba dilaguin. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waw patah wa, sin wa patah sa waw patah wa wasawa. Ini asalnya wasawa mad tabi'i. Karena ketemu hamzah satu kalimat jadi panjangnya berubah. Kalau yang baru belajar mah dipikirnya yang panjangnya alifnya. Wasawa'a, bukan. Ini tanda ini manjangin waw ini. Yang asalnya tadi wasawa satu alif, dua ketukan, berubah menjadi lima ketukan atau 5 harokat atau 2 alif setengah. Satu alif nilainya 2 ketukan, 2 harokat. Berarti kalau 2 alif 4 harokat, 4 ketukan. 3 alif 6 harokat, 6 ketukan. Harokat ya, bukan rokaat. Kalau rokaat sholat subuh, sholat. Wasawaun, kok hitam semua? Nah ini yang dibaca. Kenapa ada yang gini hitam satu oranye? Itu nanti yang ketemu huruf apa? Ini huruf idhar ketemu ain nih, ain. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lagi wasawa jangan ya. Ini Ibu Lela tuh wasawa, bukan Bu Lela. Wasawa jangan didobel. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pak Hari di kampung saya kok orang baca Yasinnya nggak begitu. Nah berarti nanti bapak dan ibu bisa menilai. Mereka baca Quran kadang-kadang pakai Latin, pakai Arab, tapi kadang-kadang bacaannya salah. Allahu Akbar, kasihan deh lo gitu ya kalau salah kan. Oh Pak Hari nggaknya, bukan begitu maksudnya. Mari belajar gitu ya, mumpung ada waktu dan kesempatan. Jangan ngaji juga iya taklim, tapi nggak ada isinya gitu ya. Ngaji pakai ilmu, belajar terjemah, belajar tafsirnya, belajar fikihnya, belajar hukumnya ya. Jangan pamer seragam doang. Boleh sih pakai seragam juga kan, tanda kebersamaan. Udah bisa seperti itu. Coba laguin ya. Wasawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pak Hari napasnya nggak cukup latihan. Kalau napas ingin kuat,
Banyak lari siang ya. Habis zuhur lari. Nah itu untuk nafas. Latihan aja. Kalau nggak kuat juga ya potong 2. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kadang-kadang baca di sini dalam ngaji orang bareng-bareng suka salah. Padahal di sini idhar am lam tunzirhum la yu'minun. Innama maknya matobi'i ya. Innama tunziru ya. Innama innya gunnah inna itulah yang tadi ya. Yang bacaan panjang tadi ini lain ceritanya lagi ini. Ini gunnahnya innya aja yang ditahan. Ya, na-nya dilepas. Inna enggak ya. Innama ada yang innya na panjang tadi yang sebelumnya ya. Di sini innya gunnah, na-nya kosor pendek, ma-nya matobi. Tekan di sini. Innama segini aja kalau pemula mah susah ya, kalau pemula. Tapi percaya sama saya, kalau diulang-ulang di smartphone-nya, di handphonenya, insya Allah ya, Allah bisa karena biasa itu. Kenapa Pari bawel banget sih diulang-ulang Allah bisa? Enggak, untuk pemula itu belajar itu Allahu Akbar, banyak godaannya. Kadang-kadang udah belajar semangat, mentok sedikit udah nggak mau belajar lagi. Itu pengalaman orang-orang yang mau belajar terlambat itu susah ya. Makanya saya sering mendoakan orang yang pintar membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Yang membaca terbata-bata dapat 2 pahala. Huruf pahala membaca Al-Quran huruf demi huruf. 1 huruf bukan 1 pahalanya tapi 10 hasanah, 10 kebaikan. Bayangin udah berapa huruf tadi yang kita baca. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ini matobi bukan, ini patahnya kan dengan iya. Yang matobi itu kalau fathahnya dengan alif. Tuh, patah dengan alif matobi. Tuh, patah dengan alif. Matobi itu tadi mad panjang, tobi tabiat. Orang yang punya tabiat benar bacanya nggak akan kepanjangan. Orang yang punya tabiat benar nggak mungkin di depan orang banyak buang ain tut gitu ya, nggak sopan itu atau gimana gitu ya. Pokoknya punya tata krama. Orang yang punya tabiat baca Qur'annya tidak mungkin innama, nggak mungkin kepanjangan karena punya matobi itu cuma 2 harokat, cuma 1 alif. Kan banyak yang lebay baca matobi kepanjangan. Jangan, cuma 2 ketukan. Kayak kalau sedikit mah enggak apa-apa. Ngukur ketukan. Pan bisa kalau di kampung mah kan. Nah, gitu ya. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahma wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dengan ketukan latihannya. Tapi itu kalau lebih kurang dikit mah nggak masalah ya. Itu nanti bermain feeling kok ya. Kayak orang yang bawa mobil itu mau parkir mau maju kan nggak usah turun dulu lihat kaca spion gitu ya. Dan feelingnya sudah bisa ngukur gitu loh. Ini juga sama ya. Dengan sendirinya nanti kalau udah mahir panjang pendek itu akan pas. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Masuk sini ya. Manit T-nya jadi double. Manittaba'a, zalnya double. Manittaba'a dzikra wa khasyiyar double ro-nya wa khasyiyar rahma, panjang ini ada alifnya mad asli. Wa khasyiyar rahmana bil, enggak ada tandanya masuk dari gini bil ghaib madlin ya.
Ada yang bilang mad arid disukun, ya podo bae lah ya. Sama aja prosesnya kayak ini kan. La yu'minun. Ada yang bilang ini sama mad arid disukun. Padahal ini mad arid disukun, la yubsirun, la yu'minun, bil ghaib itu madlin, madlayin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Tanda wakofnya ini berhenti lebih utama. Kalau ini gini, al waqfu aula, dihentikan lebih utama. Fabash double masuk ke shin. Fabashirhu. Nah, ini aja kalau pemula kadang-kadang di sini dibacanya fabashirhu. Nggak boleh. Yang panjang itu kalau sebelumnya nggak ada huruf mati. Ya, nanti cerita tentang ha domir ini. Kalau sebelum dan sesudahnya ada huruf mati, nggak dibaca pendek. Fabashirhu bimaghfiratiu wa ajrin karim. Wa ajrin. Kenapa ada ringnya? Karena ini coklat ya, dibaca dua-duanya. Wa ajrin ini ikhfa. N-nya jadi eng. Wa ajrin, rin kan ujungnya N. Ya, kalau dilatenkan jadi N. Tambah G. Wa ajrin karim. Kenapa? Karena tanwinnya ketemu kaf. Itu ikhfa. Nanti dalam ilmu tajwidnya ya. Haruslah ya belajar. Insya Allah ketemu sama saya jadi pinter. Ketemu aja ya enggak belajar. Fabashirhu bimaghfiratiu wa ada e-nya qalqalah. Wa ajrin karim. Kayak Ibu Lela tuh kalau belajar pakai handset ya, ditutup telinganya. Itu lebih bagus, lebih efektif. Jadi supaya kiri kanan nggak mengganggu. Karena belajar itu mata mah melotot ke handset, ke smartphone-nya, ke handphonenya. Tapi pikiran mah kemana-mana. Tapi kalau ditutup telinganya, coba deh. Konsen, lebih konsen. Seakan-akan ibu dan bapak belajar dengan saya berhadapan. Tapi saya sarankan ketemu sama saya sekali aja. Itu walaupun jauh belajar seperti itu kata orang. Kelebihan belajar itu memang harus bertemu dulu. Kalau udah bertemu, jadi bisa kebayangin wajahnya seperti apa, ininya seperti apa gitu ya. Babashirhu bimaghfiratiu wa ajrin karim. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Kok ini nggak merah huruf qalqalahnya? Karena ini kalau disambung bil ghaibi fabashirhu gitu ya. Fabashirh kalau dihentikan. Ini bil ghaib. Ini juga huruf qalqalah. Ini qalqalah kubro. Bedanya dengan yang ini huruf qalqalahnya sudah merah karena sudah harus qalqalah la yub gitu bedanya ya. Nanti kita bahas dalam season tersendiri. Fabashirhu bimaghfiratiu wa ajrin karim. Pakai lagu Pak Hari, yo ya, latihan lagu. Pakai lagu tuh belajar jadi enak gitu ya. Bukan belagu tapi ya. Kalau orang belajar tanpa ngerti makhrajnya, tanpa mengerti huruf-hurufnya, pengucapan hurufnya, tajwid panjang pendeknya nggak beres, terus dilaguin, itu namanya belagu. Ya, belagu. Ini berlagu, lagunya betul-betul sesuai iramanya, sesuai dengan tajwidnya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu, ini ha, nahnu, nuhyil. Inna nahnu nuhyil mau ini lin. Mauta, orangnya nggak dibaca. Mauta wanak tubu ma wanak
naktubu ma, tekannya gitu. Wa naktubu ma qaddamu. Tuh tekannya di mad tahannya. Qaddamu wa, ini alifnya nggak dianggap. Ininya aja mad tabi'inya. Ini fathah dengan alif, domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati. Ini kasroh dengan ya mati, itu mad tabi'i. Ini kasroh dengan ya mati. Kok ini bukan mad tabi'i? Iya, ini yang berubah nama. Mad tabi'inya menjadi mad arid disukun. Karena mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Ma qaddamu wa atharahum. Jadi penekanan-penekanan ya. Ini pentingnya untuk membaguskan, memuluskan lagu. Jadi kalau penekanan-penekanan panjang dan pendek nggak beres, lagunya amburadul, salah gitu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nih di sini nggak ada penekanan karena nggak ada yang hijau. Nih yang hijau-hijau kan yang mad tabi'i ini, pemanjang. Di sini nggak ada penekanan, baru di sini. Nih, lihat ya trik penekanannya. Wa kulla syai, nggak ada penekanan, nggak ada penahanan. Wa kulla syai'in ahsayna, baru ditekan di sini. Ahsaynahu fi imamim mubin. Pak Ari baca Quran harus begitu? Ya enggak, ini mah belajar kan untuk pemula bapaknya ibunya ya. Kalau yang pintar mah jangan begitu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Sebetulnya saya punya beberapa cara. Ada metode warna, ada metode hentak, ada metode pukul. Makanya kalau Bapak masih juga susah belajar, datang ke sini biar saya pukulin. Oh, sadis amat Pak Ari belajarnya. Bukan dipukul. Jadi ada kayak penekanan gitu ya. Nih, nanti pakai tangan saya. Kalau yang perempuan kan nggak boleh pakai tangan, nanti pakai alat, pakai paralon. Tapi bukan digebugin, bukan ya. Dipukul, dihentak lah kayak gitu ya. Kayak tapi pelan gitu lah. Nah, makanya doain biar pesantrennya terwujud. Kalau pesantrennya terwujud, belajarnya bukan hanya untuk tahfidz yang penghafal Quran aja. Ibu dan bapak di daerah manapun, Pak Ari saya mau silaturahmi ke Pak Ari nih. Kan memang begitu, dengan guru tuh harus ada pertemuan ya. Biar ilmunya bermanfaat. Banyak orang-orang sekarang tuh pinter tapi ilmunya tidak bermanfaat karena tidak menghargai gurunya gitu ya. Menghargai guru berapa sih harganya? Bukan harus dengan uang. Saya suka sedih, suka seneng gitu kalau ada orang, Pak Ari terima kasih. Gimana pokoknya saya alhamdulillah dengan ketemu dengan Pak Ari bisa. Wah, seneng gitu ya. Walaupun sebetulnya itu tidak boleh juga ya, cuman itu mungkin bentuk pengungkapan aja. Saking senangnya dari tidak bisa menjadi bisa. Bayangin ibu Mutmainah kenal dengan saya itu, saya panggilnya Eyang. Eyang itu sudah menganggap saya anaknya sendiri. Itu begitu. Dari mulai ketemu sama saya usia 60 berapa gitu ya. Sampai itu buku tajwid itu hafal. Kalau nggak percaya nanti saya rekamannya, saya masih ada waktu saya siaran di radio. Bayangin, buku tajwid itu sampai hafal sama dia. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa? Aguha. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Apa? Terkumpul dalam ya maluna. Idgham dibagi 2. 1 idgham biguna. Idgham biguna apa? Yanmu, ya nun mim waw. Bila guna apa? Lam dan ro. Huruf guna ada berapa? Ada 2. Apa? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya dibaca double, dengung ke hidung dan ditahan. Halaman berapa? Halaman 13. Itu sampai begitu. Huruf iqlab ada berapa? Ada 1 ba. Nah, ibu dan bapak nanti kalau pesantrennya sudah jadi, insya Allah itu juga bukan buat orang lain, buat ibu dan bapak juga. Yang mau Pak Ari ini mau saya nih seminggu mau ke Lido, mau ke Cigombong, saya mau nyantren. Seminggu aja bisa sama saya, pinter. Buktinya banyak yang sudah berhasil. Allahu Akbar, saya tidak boleh sombong. Orang yang belajar sama saya umumnya bisa jadi guru. Kok bisa? Bisa karena metodenya ada. Metode internetnya, metode komputer dan segalanya ya. Sombong sekali. Bukan. Enggak, lu jauh, jangan sombong. Karena orang sombong itu enggak ada nilainya ya di mata Allah. Karena yang berhak sombong hanya Allah. Saya hanya ingin mengungkapkan, kalau saja pesantren itu ada, rumah itu ada, buat ibu dan bapak ke sini sambil niis, sambil istirahat. Kalau istirahat kan orang-orang maksiat ke puncak ya, tapi enggak semua ya. Umumnya kan berbuat maksiat. Ini kita berbuat baik. Jadi
puncak dengan di sini sama dinginnya. Karena itu kan Gunung Gede itu, kalau Bapak keluar ke rumah sedikit lihat Gunung Gede, di belakang Gunung Gede itu Gunung Pangrango ya. Itu puncak. Jadi dinginnya sama. Ini sekarang di sini udah asar ya. Udah asar. Masih dingin aja karena dari pagi hujan terus nih ya. Jadi dengan adanya tempat itu, pesantren itu, ibu dan bapak bisa ke sini, suami istri atau siapalah, pokoknya ada rumahnya semacam penginapan tapi khusus belajar. Di apa? Terus belajar di apa ya namanya ya? Di karantina apa di mana gimana? Pokoknya selama 1 minggu belajar full. Dari jam, pokoknya bangun habis sholat subuh, habis apa, kita belajar sampai jam berapa, sampai jam 5 apa jam berapa. Itu dalam seminggu ilmu tajwid bisa paham. Tapi memang jangan berharap seminggu itu bisa semuanya. Kan saya belajar di Quran di YouTube 1 jam bisa baca Quran. Betul. Yang bantah, iya 1 jam sehari gitu loh ya. Enggak belum selesai. Maksain 1 jam sehari belajar, insya Allah pinter. Jaminan belajar sama saya hari ini jadi murid, besok jadi guru. Bisa ya. Oke. Ini ya. Jadi coba kalau sudah makhrajnya sudah kena, belajar lagunya. Karena dengan lagu itu menjadi indah. Kan segalanya dengan lagu ya. Semua agama itu ternyata hampir mirip-mirip ya. Yang benar inna dina indallahil Islam. Maksudnya dari segi pengamalan. Coba di Kristen ada lagu-lagu di gereja. Buddha, Hindu sama. Islam ada sholawatan, ada pujian, ada ini sama ya pada intinya ya. Karena orang senang dengan keindahan ya, dengan sesuatu lagu yang indah. Bahkan Nabi mengingatkan, orang yang membaca Al-Quran itu harus dengan lagunya. Bukan termasuk umat tuh kalau membaca Quran tanpa lagu. Tapi itu lagunya harus betul dulu tajwid dan hurufnya. Jangan berlagu tapi tajwidnya salah, kan amuradul. Ya, jadi baca Zainul Quran bi aswatikum. Hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Dihiasi gitu ya. Bahkan Sayyidina Umar itu masuk Islam itu kan karena mendengar adiknya ya. Adiknya membaca Quran. Tadinya mau dibunuh. Siapa itu? Siapa tuh Muhammad? Oh, adik kamu juga udah masuk Islam. Pas pulang ke rumah ternyata adiknya lagi baca Quran. Itu goloknya yang dihunus itu udah ini sampai jatuh gitu ya. Kehebatan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini lagunya belum ya? Inna nuh. Tuh ya, kalau dengan lagu nggak boleh inna nuh, nggak boleh. Kan tadi udah belajar tanpa lagunya. Inna nahnu nuhyil mauta. Tuh, penempatan atau penerapan lagunya kayak gitu. Jadinya mengikuti beat tadi bacaan tanpa lagu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul adzim. Sekali lagi ada masukan, ada saran, ada kritik, jangan sungkan ke 0812 8287881. Ada ya di YouTube juga nomor handphone saya. Mau datang langsung ke sini ke Lido Cigombong, mangga. Dari Jakarta ke Ciawi naik angkot, turun di Lido Cigombong. Depan situ persis rumah saya tuh, depan Kapolsek ya. Itu jamaah-jamaah dari mana? Dari Bintaro sektor 4 juga pengen datang ke sini, silakan. Saya memang lagi mewujudkan ingin membuat pesantren khusus tahfidz penghafal Quran ya. Belajar untuk siapa? Untuk semua ibu dan bapak yang mau belajar juga silahkan. Saya kan sudah 60, sudah 70, nggak ada alasan. Untuk suatu berbuat kebaikan tidak ada alasan. Ya, tidak ada sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan belajar bisa menjadi mungkin. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Mari ya, insyaallah. Ada yang mualaf juga dulu dari Depok ya, dari Pondok Gede. Alhamdulillah sudah pinter. Masa kalah sama mualaf? Orang mualaf baru 1 tahun 2 tahun udah bisa baca Quran. Kita dari kecil lahir Islam, itu yang dikatakan Islam dari tiba baheula, Islam dari dulu. Baca Quran belum bisa. Mari belajar.
Pak Ari jangan gitu dong. Ya, saya kan mau belajar. Ya alhamdulillah ya diberikan taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah itu mahal. Kalau belum waktunya dapat taufik dan hidayah susah. Di depan ada masjid pintunya gede nggak kelihatan, tapi bioskop yang pintunya kecil malah berduyun-duyun masuk bioskop. Ini baik, mohon maaf ya, jangan tersinggung karena ini saya hanya memberikan motivasi bahwa belajar, belajar dan belajar. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Mari kita bersama-sama. Mungkin saya punya ilmu seperti ini, tapi saya tidak punya ilmu yang lain. Karena memang manusia diberikan oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Setiap orang itu diberikan ilmu cuma sedikit. Kenapa seperti itu, sedikit demi sedikit? Supaya saling menghargai. Jangan sombong. Jangan sombong, jangan sombong. Itu ya. Kendatipun menurut saya metode ini sudah cukup lumayan bagus, pasti ada kekurangannya. Nah, ibu dan bapak mungkin punya metode lain, punya trik lain, punya cara lain. Pak Hari bukan seperti itu nih, harusnya ditambahin begini, begini, begini. Pak Hari harusnya begini, silahkan. Demi suatu kebaikan, demi kemajuan bersama, ya, saya siap menerima kritik-kritikan ibu dan bapak. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.